Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi biologi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi yang akan kita bagi menjadi dua part. Kali ini kita akan membahas bagian satu yang akan membahas tentang bioteknologi tradisional dan modern beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi berasal dari bio dan teknos, yang berarti bio itu hidup, teknos itu teknologi. Artinya, ilmu yang menerapkan tentang prinsip-prinsip biologi atau makhluk hidup. Bioteknologi itu berarti teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia tentunya. Kemudian bioteknologi yang akan kita bahas kali ini dibedakan menjadi bioteknologi konvensional atau yang sederhana dan bioteknologi modern. Ya. Di awal kita akan membahas dulu tentang bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional. Teknik dan peralatan yang digunakan juga masih sangat sederhana. Menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Jadi biasanya pengetahuan tentang bioteknologi konvensional ini masih berasal dari pengalaman-pengalaman orang tua zaman dulu yang kemudian kita ikuti atau kita tiru ya. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh saja atau substrat dan kondisi lingkungan yang dirubah-rubah. Ya, belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, itu masih merupakan rekayasa genetika yang sangat sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan itu tidak tepat sasaran biasanya. Oke, kita akan mencoba melihat kelebihan dan kekurangannya dari bioteknologi konvensional, yaitu kurang lebih sebagai berikut ya. Kelebihannya, biaya produksi murah, tentu saja karena sederhana. Teknologi menggunakan peralatan yang sederhana juga, kemudian pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Jadi kita akan membuat apa, kemudian akan menjadi apa ya, sesuai dengan pengalaman dari orang tua atau makhluk manusia sebelumnya ya. Kelemahannya itu sangat banyak ya. Di antaranya perbaikan genetik tidak terarah, waktunya biasanya memerlukan waktu yang cukup lama ya. Karena dengan teknologi yang sederhana, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kemudian tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik ya, karena masih belum melibatkan genetik secara maksimal ya. Reproduksi dalam skala kecil, biasanya skala home industry, prosesnya relatif belum steril ya, karena peralatan yang digunakan yang belum memadai. Kemudian kualitas hasilnya belum terjamin ya, karena tingkat kebersihannya atau sterilisasinya juga belum terjamin ya. Kemudian sekarang untuk bidang makanan ya yang tradisional itu yang sudah kita kenal itu salah satunya adalah yogurt. Yogurt ini menggunakan mikroorganisme Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus ya. Kemudian ada keju. Keju menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sebetulnya masih ada lagi yogurt, keju, mentega isinya ya. Nah, ini 3 produk yang biasa menggunakan dari bahan baku susu ya dengan bakteri yang digunakan seperti kelompok Lactobacillus dan Streptococcus. Kemudian ada juga roti itu menggunakan yeast atau khamir ya. Kecap dengan bantuan jamur Aspergillus lenti. Tempe dengan menggunakan jamur juga ya, Rhizopus oligosporus atau Oryzae. Kemudian ada cuka dengan Acetobacter aceti atau Gluconobacter. Kemudian nata de coco sama dengan bakteri Acetobacter, tapi Acetobacter xylenum. Oncom dengan menggunakan jamur Neurospora crassa.
Ini kurang lebihnya ya, masih banyak yang lain bisa kalian cari. Sekarang kita masuk dalam bidang pertanian. Kira-kira ada apa saja di situ? Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama persis seperti induknya. Ya. Kemudian teori sel yang dikemukakan oleh Claydon dan Swan itu merupakan dasar dari teknik kultur jaringan ini yang sel tumbuh ya, yang mengatakan bahwa sel tumbuh itu punya kemampuan totipotensi ya, kemampuan untuk memperbanyak diri, untuk membuat dirinya menjadi utuh seperti makhluk hidup yang pada umumnya ya. Jadi dari bagian tumbuhan itu hanya bagian saja akan menjadi bagian tumbuhan yang utuh ya. Kemudian ada pembasaran juga di bidang pertanian. Pembasaran itu perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi beda varietas. Ada hidroponik, sudah dikenal mungkin ya, sangat sudah dikenal. Nah, ini teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan air atau bahan yang bersifat porus, seperti pecahan genteng, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan lain sebagainya. Nah, untuk kultur jaringan nanti akan kita bahas secara khusus ya di cara atau teknik dari bioteknologi. Kemudian di bidang industri ada apa? Di sini ada proses pengolahan limbah atau bioremediasi ya dengan menggunakan bakteri ya biasanya atau jamur atau dari kelompok protozoa ya. Ini limbah yang dibersihkan ya, itu biasanya limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya ya, atau logam berat kemudian menjadi limbah yang kurang berbahaya. Mikroorganisme yang digunakan salah satunya adalah Xanthomonas campestris, Pseudomonas foetida. Nah, ini dari kelompok protozoa ya. Kemudian kita lihat di bidang pengobatan, di sini sudah ada antibiotik dan vaksin. Ya. Jadi ini masih bioteknologi yang tradisional, menggunakan teknologi yang tidak terlalu sulit ya, yang tidak banyak memerlukan bidang keilmuan yang harus kita pelajari dulu ya. Nah, untuk antibiotik biasanya yang sudah pertama kali ditemukan itu penisilium ya, dari jamur. Kemudian vaksin itu mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan atau dilemahkan ya. Contohnya BCG yang sudah kita kenal ya, DPT, polio, hepatitis dan lain-lain. Itu masih bioteknologi tradisional. Kemudian di bidang peternakan ada misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami dan sapi jersey yang diseleksi agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Nah, ini juga sudah dilakukan di bioteknologi tradisional. Sekarang kita masuk ke bioteknologi modern. Ada 4 prinsip dari bioteknologi ini. Nah, yang pertama menggunakan agen biologi, menggunakan metode yang tertentu dihasilkan suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Ya, jadi ini harus orang yang telah memiliki keilmuan yang lumayan ya, yang memadai. Ilmu pendukung apa sajakah ya yang terlibat? Di antaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetik, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme, tapi juga pada tumbuhan dan hewan, sudah lebih luas ya untuk bioteknologi modern ini. Sekarang seperti apa kelebihan dan kekurangannya ya? Kelebihannya itu hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, karena ini sudah melibatkan rekayasa genetik biasanya ya. Perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru tidak sama dengan sifat alaminya. Kelemahannya tidak terlalu banyak ya.
Biaya produksinya relatif mahal, nah itu yang utama, karena dengan menggunakan alat yang canggih, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi yang canggih, pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Apakah nanti suatu saat akan terlihat kerugiannya atau apa, nah masih belum diketahui. Seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu sendiri apa? Itu adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Bisa menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contohnya ada tanaman transgenik dan hewan transgenik. Sekarang kita lihat bagaimana dengan tanaman transgenik itu sendiri ya. Tanaman yang mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Yang pertama kita lakukan itu adalah mengidentifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu ya. Kita menginginkan sifat tertentu seperti apa? Kita identifikasi atau pencarian gen yang cocok dulu. Kemudian gennya itu bisa diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan atau bakteri. Kemudian kita lakukan teknik cloning gen. Jadi DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor atau pembawa cloning, misalnya plasmid ya. Plasmid itu apa? Nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Ya, kemudian vektor cloning akan dimasukkan ke bakteri. Nah, si pembawa ini akan dimasukkan lagi ke bakteri, kemudian transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai bakteri Agrobacterium tumefaciens dan elektroporesis. Nah, ini untuk teknik-teknik bioteknologinya akan ada setelah ini ya. Nah, ini untuk kurang lebih jika kita menginginkan pembuatan tanaman transgenik. Sekarang untuk hewan transgenik ya, itu awal dari pembuatan hewan transgenik ini hanya bahan penelitian ilmuwan saja untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, kemudian berlanjut untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Jadi untuk berbagai macam kebutuhan. Seperti ini kita lihat contoh-contoh hewan hasil hewan transgenik ya. Bisa kita lihat di sini. Ya ada domba, nih ya, jerapah seperti ini ya. Sekarang kita lanjut. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern itu ada beberapa teknik ya yang mungkin kita masih awam tapi kita mencoba untuk mempelajarinya sedikit-sedikit saja ya. Bioteknologi konvensional prosesnya melibatkan reaksi fermentasi ya dalam menghasilkan suatu produk. Tapi bioteknologi modern itu justru sudah melibatkan teknik rekayasa genetik yaitu dengan menggunakan teknik DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan? DNA rekombinan yaitu teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Oke, jadi ada penyisipan ya. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Apa saja tekniknya? Yang pertama, di sini ada proses DNA rekombinan. Meliputi apa saja? Ada isolasi DNA, ada transplantasi gen atau DNA, kemudian memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Seperti apa kita bahas satu-satu ya untuk DNA rekombinan. Yang pertama, bagaimana proses isolasi DNA? Dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Seperti apa menyeleksinya? Ada dengan 5 tahap ya. Yaitu yang pertama isolasi jaringan, pemisahan jaringan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pelisisan dinding sel dan membran sel.
Kemudian pengekstraksian dalam larutan, purifikasi, dan presipitasi. Bisa kita lihat langsung dengan gambar ya. Gambarnya, oke, ini adalah isolasi DNA plasmid. Kita lihat di sini isolasi jaringan, kemudian pelisisan dinding sel dan membran sel, ya, dengan melakukan penggerusan homogenasi, kemudian sentrifugasi atau dengan kecepatannya di atas 100 rpm dengan larutan pelisis atau buffer ekstraksi. Tujuannya ini apa? Tujuannya ini untuk melisiskan sel yang tidak mengandung DNA agar sel yang mengandung inti sel dapat dipisahkan. Ya. Oke. Setelah itu kita lakukan pengekstrakan dengan larutan supernatan yang dibuat dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan. Ya. Kita lakukan ekstraksi di dalam larutan, ke sini ya. Ini tadi kecepatannya, diinkubasi. Kemudian kita purifikasi, pembersihan hasil ekstraksi dan zat-zat lain. Ya. Digunakan RNase dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 650 derajat Celcius. Ya. Tujuannya mengoptimalkan kerja enzim. Kemudian dilakukan presipitasi. Presipitasi itu tujuannya untuk mengendapkan protein. Ya. Untuk mengendapkan protein histon sebagai untaian DNA agar tidak lagi mengandung RNA atau DNA yang dihasilkan itu tidak menggulung. Kemudian nanti DNA bisa terlihat ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kurang lebih seperti itu ya. Transplantasi gen atau DNA itu dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Jadi di dalam proses pemotongan DNA itu biasa dengan menggunakan enzim restriksi dan penyambungannya dengan menggunakan enzim ligase. Hasil penyambungannya disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Jadi ini misalnya sel manusia, di sini ada gen penghasil insulin, ini dipotong, kemudian ini ada bakteri. Bakteri itu mempunyai DNA sirkuler, kita keluarkan. Nah, kemudian DNA sirkulernya ini kita potong sebagian, kemudian sisipkan dari gen penghasil insulin ini. Kemudian dimasukkan lagi plasmidnya ke bakteri, kemudian bakterinya bisa diperbanyak. Dan kemudian bisa dihasilkan pil-pil yang berisi insulin. Ya. Ini nanti akan ada di proses pembuatan insulin yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang ada teknik memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Seperti apa? DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporesis. Sel bakteri atau virus melakukan replikasi dengan cara membelah diri sehingga diperoleh DNA rekombinan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini tahapan teknologi DNA rekombinan. Ini yang tadi plasmid. Plasmid itu DNA sirkuler ya, ada bakteri. Kemudian plasmidnya dipotong. Nah, ini DNA yang akan diklonkan ini, yang warna ungu nih. Kemudian kita sambungkan ke sini dengan menggunakan enzim ligase. Dari sini kemudian DNA-nya kita masukkan lagi ke sel inangnya. Plasmidnya itu kita masukkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Plasmidnya masuk lagi kemudian diperbanyak. Ya, itu cara memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel. Oke, seperti itu kurang lebihnya.
Sekarang kita lihat kultur jaringan seperti apa prosesnya. Lanjut aja ke sini ya, ke gambar ya. Kita lihat tahapan-tahapan dari kultur jaringan. Di sini ada bagian tumbuhan yang akan kita ambil, kita potong ya, bagian sini misalnya ya. Kemudian tidak lupa kita sterilisasi dulu ya. Bagian dari tumbuhan ini kita sterilisasi dulu. Caranya dengan merendam eksplan dalam bahan kimia ya selama beberapa menit. Di sini dicuci dulu ya. Di sini menggunakan alkohol 70%, NaOCl 5%. Kemudian dilakukan dengan penanaman eksplan pada media kultur yang telah dibuat ya. Kemudian botol berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyiramannya terkontrol ya. Kita simpan di tempat yang suhu dan penyiraman terkontrol sehingga nanti akan membentuk kalus ya. Akan membentuk kalus, nanti kalus akan tumbuh menjadi plantet. Plantet ini nanti akan dikeluarkan dari botol. Kemudian kita bersihkan dengan air bersih, kemudian ditanam pada pot-pot ini yang masih dikontrol. Nah, jika sudah tumbuh kuat, nah plantet ini akan dipindah ke media tanah ya. Seperti ini akan diperbanyak. Kurang lebih seperti itu. Sekarang di sini ada pengkloningan. Cloning itu atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Coba kita lihat. Ini proses pengkloningan pada domba ya. Yang pertama kita mengambil kelenjar mamae dari domba betina. Ya, ini. Kemudian 2 sel kita satukan menggunakan sengatan listrik ya. Sel telur dan sperma ya. Kemudian ini berkembang menjadi morula, blastula, gastrula ya. Nah, di sini embrio ya. Kemudian embrionya dimasukkan lagi ke uterus, ke rahim domba betina. Ya. Ke rahim domba betina, kemudian berkembang ya. Menghasilkanlah domba cloning seperti ini. Ya. Jadi kita ulang. Ini kita ambil sel telur dan spermanya kita satukan ya. Kemudian biarkan berkembang ya di luar menghasilkan fase-fase selanjutnya. Jadilah embrio kemudian kita suntikan lagi ke rahim ya. Ke rahim domba betina kemudian menghasilkan domba hasil cloning ya. Ini seperti itu. Teknik bayi tabung. Untuk apa dilakukan bayi tabung? Untuk membantu agar pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan ya dengan cara alami atau natural, pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina ya atau disebut fertilisasi in vitro. Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan membentuk embrio. Nah, ini pengambilan sperma ya, sel telur di sini ya. Kemudian ini terbentuk embrio kemudian disatukan secara in vitro, kemudian di sini akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio akan ditanam atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang tadi mengeluarkan sel telurnya, ya. Kemudian embrionya akan berkembang menjadi anak yang nanti akan siap dilahirkan, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan 2 sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Oke, seperti apa tekniknya? Nah, ini ada tanaman A, tanaman B. Jadi yang pertama kita menyiapkan protoplasma dari tanaman dulu, kemudian menghilangkan dinding selnya, ya, dan mengisolasi protoplasmanya. Kemudian diuji dulu viabilitas atau aktivitas hidup protoplasma itu. Nah, kemudian protoplasma A dan protoplasma B ini difusikan, disatukan dalam suatu medan listrik. Ya, hasil fusinya kemudian diseleksi, ya, menyeleksi hasil fusi protoplasma. Kemudian
membiarkanlah, ini mengembangbiakan hasil fusi yang hasil seleksi tadi kemudian dikembangbiakan. Di sini ada keturunan hasil dari fusi atau hasil rekombinan ya dari kedua jenis tanaman tersebut. Oke. Sekarang teknik apa lagi yang digunakan? Ada mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Ya. Banyak bakteri yang hidup sebagai parasit pada organismenya saja tetapi tidak mengganggu organisme lain. Nah, kondisi seperti ini akan dimanfaatkan dalam pembasmian hama atau dikenal dengan biologi kontrol. Contohnya Bacillus thuringiensis ya. Dia patogen terhadap ulat hama tanaman tapi tidak menimbulkan dampak negatif atau tidak meninggalkan residu ya. Sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ya patogen terhadap ulat hama tanaman. Kemudian cara lain mengatasi hama tanaman adalah dengan menghambat perkembangbiakan hewan hama ya. Caranya dengan apa? Dengan menyemprotkan feromon insekta pada lahan pertanian ya. Jadi si hamanya tidak bisa berkembang biak. Seperti itu. Kemudian cara lainnya adalah tekniknya adalah teknik mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Ilmuwan merekayasa mikroba untuk mendapatkan strain mikroba yang membantu mengatasi pencemaran, khususnya pencemaran limbah beracun. Yang dikembangkan antara lain penanganan limbah oleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan gas hidrogen seperti Clostridium baterium. Bakteri akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Jadi seperti itu peran mikroorganisme untuk mengatasi pencemaran. Sekarang kita lanjut teknik mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Nah, kita singkat aja anak-anak ya. Bakteri yang memisahkan tembaga dari bijinya itu salah satunya bakteri Theobacillus ferrooxidan yang berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik. Yang pertama, Theobacillus ferrooxidan itu akan mengoksidasi senyawa besi belerang. Kemudian, dia akan membebaskan energi, menghasilkan senyawa asam sulfat dan besi sulfat, serta melepaskan logam tembaga dari bijinya. Pada saat air mengalir melalui bebatuan, senyawa tembaga sulfat ini akan ikut terbawa dan lambat laun terkumpul pada kolam berwarna biru cemerlang. Nah, seperti itu cara pemisahan logam dari bijinya. Sekarang ada rekayasa genetik ya. Dari percobaan Watson dan Crick menemukan model DNA. Kemudian ada hal lain juga yaitu ada pemecahan masalah sandi genetik oleh Nirenberg dan Matter. Sandi-sandi genetik pada gen DNA ini digunakan untuk penentuan urutan asam amino pembentuk protein atau enzim. Hal ini memungkinkan adanya manipulasi sifat makhluk hidup genetik untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, perakitan materi genetik dengan menggabungkan dua DNA dari sumber yang berbeda itu menghasilkan DNA rekombinan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang cara mendapatkan DNA rekombinan itu seperti apa? Ada 3 cara ya. Tadi ada transplantasi inti, kemudian ada fusi sel, kemudian ada teknologi plasmid. Sekarang seperti apa teknologi plasmid? Ya, tadi sudah dijelaskan sekilas bahwa plasmid itu adalah DNA sirkuler pada bakteri ya. Molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat pada bakteri ya. Kemudian plasmid merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain dan mempunyai sifat pada keturunan bakteri sama dengan induknya. Jadi dia bisa membawa sifat ya. Jadi jika DNA itu kita potong kemudian kita sisipkan DNA dari makhluk lain sesuai dengan yang kita inginkan, maka sifat dari DNA sisipan itu akan terus terbawa ya pada keturunannya.
Nah, plasmid dapat memperbanyak diri melalui proses replikasi sehingga dapat terjadi pengklonan DNA yang menghasilkan plasmid dalam jumlah banyak. Nah, ini adalah proses pembuatan insulin ya. Nah, karena insulin dibuat tubuh manusia dengan dikontrol oleh gen insulin. Insulin ini juga kemudian diambil dari pulau Langerhans ya, tubuh manusia. Nah, ini lalu disambungkan ke dalam plasmid ya, disambungkan ke dalam plasmid. Nah, diperlukan DNA rekombinan, rekombinasi genetik ya. Dalam rekombinan DNA ini dilakukan pemotongan dan penggabungan DNA. Jadi ini ada plasmid, kita keluarkan plasmidnya dikeluarkan dari DNA, kemudian kita potong dengan enzim restriksi ya. Nah, kemudian bagian DNA manusia ini ya yang mampu untuk memperbanyak membuat insulin, kita selipkan di plasmid. Nah, plasmid ini kita tumbuhkan lagi dikembalikan lagi ke bakterinya. Nanti bakterinya akan berkembang biak sangat banyak dan membawa sifat mampu untuk membentuk insulin. Seperti itu ya. Kemudian transplantasi inti nukleus. Transplantasi inti nukleus ialah pemindahan inti dari satu sel ke sel yang lain. Diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterimanya. Ya. Contohnya pada sel domba, seperti apa kurang lebih caranya? Caranya nukleus dari sel-sel ambang domba yang diploid dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti, sehingga terbentuk ovum berinti diploid dari ambing domba. Kemudian, ovum melakukan pembelahan mitosis berulang kali menghasilkan morula kemudian blastula. Blastulanya diklonkan menjadi banyak sel dan inti dari setiap sel diambil untuk dimasukkan ke dalam ovum tak berinti yang berbeda ya, sehingga terbentuk ovum diploid dalam jumlah yang banyak. Kemudian ovum ini dikulturkan secara in vitro dan akhirnya setiap ovum menjadi individu baru yang memiliki sifat dan jenis kelamin yang sama. Kurang lebih seperti itu untuk transplantasi inti. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut di bioteknologi part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.